Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama kita di sini di podcast Bina Esa TV. Alhamdulillah. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Gimana kabarnya, Prof? Hari Alhamdulillah ini? baik, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatannya untuk Prof. Nah, baik, pemirsa sekalian, di sini kita akan mulai lagi podcast bersama Profesor Prof. Samsuri. Kita akan membahas tentang kiat-kiat gimana caranya kita menuju sehat, gitu ya. Karena alhamdulillah untuk sehat sendiri bukan secara sehat fisik saja ya, Prof ya. Karena sehat itu butuh sehat fisik, sehat mental, dan kesehatan itu harus kita punya gitu ya, karena aktivitas dan lain sebagainya kalau tubuh kita tidak fit itu tidak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kembali lagi seperti biasa kalau bersama Prof akan ada satu formula yang kita bahas untuk pemirsa sekalian. Gimana sih cara menuju sehat dengan kata sehat itu sendiri? Boleh dijabarkan dulu, Prof, arti dari masing-masing kata sehatnya itu ada apa aja? Terima kasih Saudari Dina Cahyani. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, sekarang hostnya itu seorang putri ya. Biasanya kita bersama yang sama-sama orang tua ya. Sekarang kita padukan yang muda dengan yang tua ya. Jadi pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata yang sangat mudah diingat, termasuk di dalamnya termasuk tujuan yang ingin kita capai, yaitu kiat sehat. Setiap manusia pasti ingin sehat, sebab sehat itu pangkal bahagia dan pangkal keberhasilan. Kalau orang tidak sehat pasti tidak akan berhasil usaha apapun juga ya. Karena tentu kita tidak bisa bekerja penuh atau bekerja dengan seoptimal mungkin. Para pemirsa sekalian, kata sehat ini akan dijadikan satu formula, yaitu formula bagaimana supaya kita menjadi sehat, sehat rohani dan sehat jasmani, atau sehat jasmani dan sehat rohani. Kata sehat itu terdiri dari 5 huruf, yaitu S, E, H, A, dan T. Seperti biasa, Bapak akan mengusahakan setiap huruf itu punya makna tersendiri. Dan hal ini supaya terkait dengan upaya kita menjadi orang yang sehat. Nah, secara garis besar ya, kata sehat itu yang terdiri dari 5 huruf tadi. S pertama itu adalah salam, senyum, santun ya. Jadi kalau orang membiasakan diri menyampaikan salam kepada saudara-saudaranya ya, kemudian berbicara dengan santun ya, kemudian juga perilakunya itu senyum simpul ya, pasti ini akan menenangkan diri sendiri dan juga akan menenangkan orang lain. Orang pasti suka ya kepada orang yang senantiasa menyampaikan salam, ucapkan salam selamat ya, kemudian juga sambil senyum ya, dan dilakukan dengan santun. Itu kata ahli kesehatan bahwa senyum itu menggunakan energi yang paling kecil ya. Jadi itu hemat energi ya. Nah, oleh karena itu dengan senyum orang akan menjadi tenang ya, akan menjadi bahagia. Orang tenang dan bahagia insya Allah akan menjadi sehat ya. Kemudian huruf yang kedua ya, yaitu E ya. Dalam kesempatan ini E itu singkatan dari evaluasi diri ya. Biasakan bahwa setiap akan tidur atau bangun tidur atau badak subuh ya, kita mengadakan evaluasi diri
tentang apa yang telah dikerjakan pada hari itu. Kita barangkali atau ada yang suka atau mungkin tidak ya, setiap hari itu punya perencanaan harian ya. Jadi hari itu sejak bangun tidur sampai dengan akan tidur ya, tentu kita punya perencanaan apa yang akan dikerjakan pada hari itu ya. Apakah bekerja sebagai karyawan, apakah bekerja sebagai guru, apakah bekerja sebagai seorang pemimpin perusahaan, atau mungkin sebagai politisi. Tiap orang pasti punya profesi yang berbeda-beda ya. Nah, setiap sore dievaluasi ya, apakah kita telah dapat melaksanakan program kita dengan baik atau tidak ya. Kalau misalnya ternyata ada kendala dan sebagainya, nah perlu kita evaluasi kenapa kok misalnya kita relatif gagal pada hari itu, kenapa tujuan kita tidak tercapai, kenapa hati kita tidak tenang. Kita harus evaluasi diri. Biasakan jangan menyalahkan orang lain, lebih baik lihat diri sendiri atau perilaku kita sendiri. Insya Allah apabila itu banyak dilakukan secara rutin dan dibiasakan, kita akan menjadi orang yang sehat, jadi tenang, tentram hatinya. Insya Allah fisik dan mentalnya juga akan menjadi sehat dan bahagia. Kemudian huruf yang ketiga ya, yaitu H ya. Jadi H itu adalah singkatan dari hati bersih atau husnudon ya. Insya Allah orang yang berhati bersih itu akan tenang hatinya ya. Dan kalau tidak kita senantiasa husnudon kepada orang lain, pasti kita akan banyak teman ya. Jadi kita tidak berprasangka buruk pada orang lain, tapi senantiasa berprasangka baik. Oleh karena itu akan mendorong, memudahkan kita bisa berkomunikasi, berteman dan bersahabat ke orang-orang lain. Kalau kita banyak teman, banyak sahabat, insya Allah hatinya akan tenang. Dan hati tenang itu akan mendorong orang menjadi sehat ya. Sehat rohani dan juga akhirnya akan berpengaruh kepada rehat jasmani. Kemudian yang selanjutnya ya, huruf yang keberapa? Keempat ya. Keempat ya. Apa huruf keempat itu? A ya. Nah, A itu singkatan dari apa? Yaitu singkatan amal soleh ya. Amal soleh itu bukan amal salah. Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan aturan hukum. Apakah hukum agama, apakah hukum negara, apakah hukum kebiasaan kemasyarakatan ya. Kalau kita melakukan yang seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, bahagia, dan sehat ya. Amal soleh itu tidak senantiasa harus menggunakan materi ya. Misalnya beramal soleh memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin, duafa atau orang-orang yang membutuhkan ya. Itu memang baik ya. Kita berikan dalam bentuk materi, uang atau benda apapun juga yang dibutuhkan. Tapi kita juga bisa beramal soleh dengan hanya perilaku kita ya. Tadi dengan sikap yang baik, dengan senyum pada orang lain ya. Berkata dengan santun, itu juga amal soleh ya. Atau kita doakan orang-orang lain supaya hidupnya tenang, tenteram dan bahagia, itu pun amal soleh ya. Dalam agama baca sholawat itu amal soleh ya. Bahkan sholawat itu adalah semacam doa pantulan, disampaikan kepada Nabi, tapi pahalanya akan kembali kepada kita dalam jumlah yang lebih banyak ya. Jadi amal soleh itu banyak ragamnya. Bekerja di perusahaan dengan baik itu juga amal soleh ya. Menjadi seorang seniman yang baik itu juga amal soleh. Menjadi politisi juga itu amal soleh.
Di setiap perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri, itu adalah amal soleh. Suami baik pada istrinya itu amal soleh. Istri baik kepada suaminya itu amal soleh. Mendidik anak supaya menjadi anak yang solehah atau soleh, ya, itu juga adalah amal soleh. Jadi banyak sekali ragamnya. Insya Allah kalau kita banyak beramal soleh, maka kita akan menjadi orang yang sehat dan bahagia. Kemudian huruf yang terakhir apa? T. T. Ya. T itu singkatan dari takwa. Ya. Takwa itu berarti taat kepada Allah. Ya. Taat melaksanakan perintahnya dan taat tidak melakukan apa yang dicegahnya atau dilarangnya. Nah, kalau kita taat kepada Allah, ya, insya Allah, ya, kita akan dicintai oleh Allah, ya. Bahkan ada satu ayat dalam surat At-Tolak ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Tidak diperhitungkan, ujung-ujung datang saja, ya. Apakah rezeki itu dalam bentuk uang, ya, mungkin juga dalam bentuk nasihat, ya, mungkin juga dalam bentuk jodoh dan sebagainya, itu rezeki, ya. Jadi apabila kita taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas, ya, tidak melakukan yang dilarangnya, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah pasti akan dicintai oleh sesamanya, ya. Nah, itulah secara garis besar, ya, formula yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan, ya, kata sehat itu menjadikan kita orang sehat, ya. Dan apabila tiap-tiap huruf tadi maknanya kita laksanakan dengan istiqomah, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Itu aja yang barangkali bisa dilihat, ya. Masya Allah, ya, dari kata sehat aja gitu ya Prof, kita bisa menjabarkan satu-satu gimana dalam satu kata perkataannya itu bisa membuat suatu formula gitu. Dan dari kata formula sehat itu di sini lebih ke sehat yang bukan hanya dari pola makan ya Prof, pola makan, asupan dan lain sebagainya, tapi bagaimana caranya kita menjalani suatu kehidupan yang sehat gitu. Lebih baik mengarah kepada sehat rohani, ya. Sehat rohani, betul. Sehat rohani. Insya Allah rohaninya sehat, akan mempengaruhi badannya sehat. Ya. Karena memang sekarang tuh kebanyakan sehat itu dari pola pikir juga ya Prof. Iya, betul. Orang banyak stres, jadi penyakit segala datang gitu, penyakit dari lambung juga, kan penyakitnya banyak itu dari pola pikir dan pola kehidupan yang tidak mengarah kepada Allah gitu. Jadi lebih ke sehat secara rohani gitu ya. Gimana kesehatan rohani kita dijaga dengan formula sehat ini gitu. Meskipun banyak yang mengatakan mens sano in corpore sano katanya, ya, dalam badan yang sehat akan terwujud jiwa yang sehat, ya. Nah, ini kita bisa dibalik, ya. Di dalam jiwa yang sehat, insya Allah akan mempengaruhi pada badan yang sehat. Oh iya, betul. Ya. Oke, kita kupas mungkin ya Prof, satu-satu dari kata sehat. Yang pertama itu S-nya salam, senyum, santun. Iya. Oke, gimana Prof dari salam, senyum, santun ini kok bisa gitu menjadikan kehidupan kita itu menjadi lebih sehat gitu dari sebelumnya? Kalau kita bertemu dengan orang, ya, apakah sendirian atau banyak kan, ya, kita mengucapkan salam, berarti kan kita menyantungkan suatu doa kesejahteraan, ya. Insya Allah doa kesejahteraan itu akan menghasilkan kesejahteraan, kebahagiaan bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan biasanya orang yang dikasih salam itu akan menjawab dengan salam lagi, ya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, mungkin dia tidak bilang lagi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih kan, ya. Nah, jadi tindakan kita mengucapkan salam pada orang lain, kita mendoakan orang lain supaya sejahtera, dan dia pun akan mendoakan pada kita sejahtera. Insya Allah, ya, apabila dilakukan dengan ikhlas, kita akan mencapai tingkat sejahtera, ya.
Kemudian yang kedua ya, nah jadi sambil ucapkan salam juga senyum ya. Jadi ucapkan salam tapi kitanya itu balut saja gitu ya. Nah, tidak memperlihatkan muka yang cerah ya, senyum ya. Itu juga akan menambah kebahagiaan bagi kita dan orang lain, dan ini akan mempengaruhi kesehatan ya. Kemudian ucapannya ya, tentu ucapannya juga diucapkan dengan santun ya. Speak slowly and in moderated voice, kata orang begitu lah. Bicara dengan lambat ya, santun ya, dengan suara yang lembut ya. Itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri dan juga berpengaruh pada orang lain yang menyehatkan. Ya, betul. Dan Masya Allahnya itu dari 3 kata salam, senyum, dan santun ini diajarkan langsung oleh ilmu agama Islam ya, Prof. Betul. Dan dari sebagian kata ini ada tercantum dalam hadis juga ya, Prof. Iya. Senyum di hadapan saudaramu adalah sodakoh gitu. Jadi selain membuat kita bahagia dan sehat, ada nilai pahalanya juga gitu. Betul. Masya Allah. Sodakoh ya, betul ya. Sodakoh. Jadi sodakoh itu tidak harus dalam bentuk harta gitu ya. Betul. Tapi dengan senyum saja, ditambah santun ya, muka cerah, itu juga adalah sodakoh. Oke, kata sehat sudah kita kumpas. Yang satu adalah senyum, salam dengan santun. Salam, senyum, santun ya. Oh iya, salam, senyum, dan santun. Iya. Oke, yang kata kedua adalah E-nya itu adalah evaluasi diri. Nah, kadang Prof, sebagian orangnya termasuk saya mungkin dalam mengevaluasi diri itu terkadang nggak bisa sama sendiri gitu, Prof. Harus butuh orang gitu. Nah, kalau di formula ini evaluasi dirinya yang kayak gimana, Prof? Ya kan kebanyakan orang lebih banyak mengevaluasi orang lain. Nah, itu ya. iya, betul. Jadi itu misalnya, ya kalau ada orang yang bicara apa ya, dia justru misalnya punya pendapat yang lain, berbeda. Lebih-lebih sekarang dalam zaman medsos ya, lebih-lebih pada masa ya politik, yang pada tahun politik sekarang ini ya, banyak orang yang berbicara ya, tapi banyak yang disampaikannya itu ada tentang kritik-kritik pada orang lain ya. Kritik yang menjatuhkan. Nah, menjatuhkan. Karena kalau dalam politik itu biasanya orang lain itu dianggap musuh ya. Tentu musuh itu tidak akan sampaikan kebaikannya, tapi keburukannya ya. Nah, yang demikian itu sebenarnya kurang sehat ya. Jadi kalau kita misalnya ingin mendapatkan jiwa yang tenang ya, badan yang sehat, jiwa yang sehat ya, lebih baik jangan mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri sendiri ya. Harapan kita harus berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Hari esok usahakan lebih baik daripada hari ini. Jadi setiap hari kita berusaha menjadi orang yang makin lama makin baik ya. Orang baik itu adalah orang-orang yang makin banyak memberikan manfaat pada orang lain dan juga menjadikan dirinya juga menjadi orang yang sehat, tenang, tentram, dan bahagia. Nah, jadi Bapak sering katakan evaluasi diri itu jangan mingguan, jangan bulanan, jangan tahunan ya, tapi setiap hari kita harus evaluasi diri. Katakan pada malam hari sebelum kita tidur, coba evaluasi diri kita. Apa yang telah dilakukan pada hari itu ya. Mana amal-amal baik yang telah kita lakukan, terutama coba evaluasi. Jangan-jangan banyak amal-amal kita yang kurang baik ya, yang menyebabkan orang lain tidak suka, atau amal yang relatif merusak ya. Nah, dengan demikian apabila kita lakukan secara terus-menerus ya, setiap hari, insya Allah ya, kita akan makin lama makin baik, karena memang niat kita ini lebih baik ya. Jadi segala amal perbuatan kita itu harus dimulai dengan niat ya. Niat kita ingin menjadi manusia yang makin lama makin baik, manusia makin lama makin besar manfaatnya bagi orang lain ya. Manusia yang makin lama perbuatan salahnya makin lama makin berkurang. Nah, itulah idealnya ya. Kenapa kita perlu melakukan evaluasi diri ya, setiap hari. Apapun pekerjaan kita masing-masing, tentu kita berbeda-beda ya. Tapi semua bisa dengan evaluasi diri.
Evaluasi diri itu berarti penting ya, Prof. Penting sekali, penting Untuk sekali. mencapai ketenangan tadi ya. Ketenangan ya. Iya. Dan supaya kita makin lama makin baik ya. Jadi yang namanya yang manusia maju berkembang itu adalah manusia yang makin lama makin baik ya. Baik itu baik apa ya? Itu baik taat pada hukum ya. Baiknya itu adalah berikan manfaat makin besar pada orang lain ya. Kalau kita banyak berikan manfaat orang lain, insya Allah itu akan kembali pada kita dalam jumlah yang besar ya. Karena dalam agama sodakoh itu ya, itu imbalannya itu 10 kali lipat paling sedikit ya. Nah, jadi perbuatan baik pada orang lain itu sebenarnya tidak merugikan kita ya. Bahkan kita akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar ya. Itulah yang sering dikatakan orang berbisnis dengan Allah ya, yaitu melakukan sodakoh, infak ya, wakaf ya, dan amal-amal baik yang lainnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang sebenarnya bukan hanya memberikan manfaat pada orang lain, bahkan akan kembali pada kita dalam jumlah yang lebih besar. Baik ya, pemaparan tadi penting sekali ya untuk pemirsa juga, karena memang dengan mengevaluasi diri bukan hanya pikiran tenang, tapi progres dan planning-planning yang udah kita susun juga insya Allah nantinya akan sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita menjadi lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Yang ketiga adalah hati yang bersih. Tadi sempat Prof sampaikan hati yang bersih itu yang selalu berhusnuzon ya. Ya, Nah, husnuzon di sini itu bukan hanya husnuzon kepada manusia berarti ya, Prof, betul. tetapi harus selalu berhusnuzon kepada Allah juga. Ya. Nah, itu bagaimana, Prof, tentang hati yang bersih? Kan Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim ya. Ya, sifat Rahman itu akan diberikan kepada semua makhluknya, semua manusia, apakah yang taat padanya atau yang tidak taat ya. Itu Allah akan memberikan imbalan dan balasan. Kalau orang yang bekerja keras akan berikan imbalan, apakah dia itu taat pada Allah atau tidak ya, itu akan mendapatkan hasil yang lebih besar ya. Tapi memang rohimnya itu diberikan pada orang-orang yang taat ya. Nah, dengan demikian kita itu harus yakin bahwa Allah itu senantiasa sangat memperhatikan hamba-hambanya. Bukti bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita, kalau kita beramal soleh ya, itu pahalanya itu minimal 10 kali lipat. Bahkan ada yang 70 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Tapi kalau kita beramal salah hanya 1 kali lipat ya. Nah, itu kan kebijakan Allah yang diberikan pada manusia ya. Karena memang Allah sangat mencintainya dan ingin karena kita itu berasal dari surga akan kembali ke dalam surga ya. Makanya Allah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan manusia. Juga ada ayat mengatakan ya, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada kita yang melebihi kapasitas kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wal ma kasabat. Allah ya. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia yang melebihi kapasitasnya ya. Jadi kalau kita level manusia biasa, ujiannya itu ujian manusia biasa. Jadi kalau level kita sudah lebih tinggi ya, katakan punya jabatan yang lebih tinggi, apakah sebagai lurah, camat ya, mungkin menteri atau presiden ya, itu pasti ujiannya itu makin lama makin berat ya. Dan tingkat keilmuan bisa para wali itu makin berat ujiannya. Para nabi, coba lihat ya, Nabi Muhammad itu sampai sering diludahi oleh orang lain ya, dilempari oleh kotoran unta ya. Tapi dia tidak marah, dia mengatakan dia tidak mengerti ya. Insya Allah kalau dia mengerti dan paham, pasti tidak akan melakukan seperti demikian. Nah, kalau kita mah diberikan ujian seperti itu, jangan tidak mungkin ya. Allah memberikan ujian yang seperti itu. Jadi makin tinggi derajat seseorang, siap-siap saja mendapatkan ujiannya makin berat. Tidak beda dengan Gina ya. Dina bukan Gina ya, Dina ya. Nah, Dina waktu tingkat SD akan pindah ke SMP, kan ada ujian ya. Dari SMP ke SMA ada ujian ya. Kemudian di masuk perguruan tinggi ada ujian ya. Untuk sarjana kan ujian makin berat ya. Nah, itu gambaran bahwa memang Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang yang melebihi kapasitas. Tidak ada yang tahu dengan ujian ya. Asal kita bersungguh-sungguh, kan Allah katakan bahwa
siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah atau ujian yang dihadapinya. Jadi itulah pentingnya berhusnuzon kepada Allah. Ya, harus berhusnuzon ya. Allah itu sangat mencintai kita. Allah tidak ingin kita itu masuk neraka, enggak ya. Allah itu menghendaki kita berasa di surga, kembali ke dalam surga ya. Kampung halamannya sesungguhnya Nah, Prof. kamu halaman kita itu surga ya. Surga. Mhm. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk neraka itu berarti salah pulang berarti ya. Karena dia itu memang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran atau firman-firman Allah ya. Agama pun juga pasti punya kitab suci ya. Kalau kitab sucinya diamalkan dan sungguh, insya Allah ya, semua akan mendapatkan pahala ya, yang sebesar-besarnya ya. Yang namanya pahala bagi kita orang Islam yaitu adalah surga ya. Nah, surga itu tiap orang itu dapat memperolehnya. Karena memang Allah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan kita yang mau taat ya. Dengan cara berhusnuzon itu timbullah hati yang bersih ya. Iya. Dengan hati yang bersih insya Allah sehat rohaninya. Iya. Maka yang keempat hurufnya adalah A, amal soleh. Ya, amal soleh ya. Itu lanjutannya dari yang tadi gitu ya. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan ya. Nah, kita itu kan punya orang beragama itu punya aturan dari Allah ya. Jadi aturan Allah itu taati ya, lakukan sebaik-baiknya. Sebagai suatu negara kita juga punya aturan, yaitu anggaran hukum ya, ada hukum dasar ya, ada hukum yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Nah, apabila kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, ya insya Allah ya kita akan selamat ya. Tapi kadang-kadang kita juga punya hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Ya kita harus taat ya. Taat kepada yang telah ditentukan oleh lingkungannya masing-masing. Insya Allah ya, kalau kita itu beramal soleh dalam pengertian melaksanakan hukum-hukum yang telah digariskan, apakah hukum agama, apakah hukum negara, apakah hukum lingkungan atau adat kebiasaan, bahkan hukum ilmu pengetahuan ya, itu juga diperhatikan untuk masalah. Contohnya ya, menurut ilmu pengetahuan, kalau kita ingin menjadi orang sehat, makan itu harus memakan makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna ya. Jangan makan asin terlalu banyak atau yang manis-manis terlalu banyak ya. Itu kurang sehat ya. Kolesterol itu jangan dimakan terlalu banyak, itu kurang sehat. Yang pedas-pedas. Nah, terlalu pedas juga kurang sehat. Makan terlalu banyak juga kurang sehat ya. Nah, jadi hukum ilmu pengetahuan juga diperhatikan kalau kita ingin menjadi orang sehat ya. Jadi makan itu Nabi juga katanya tidak pernah makan sebelum lapar ya. Yang kedua, Nabi itu kalau makan itu tidak sampai kenyang ya. Jadi ketika masih ada keinginan makan di stop ya. Nah, pertama itu latihan pengendalian diri, dan kedua memang supaya kita tidak makan terlalu banyak. Sebab makan terlalu banyak juga tidak menyehatkan, ya. Menyebabkan kita jadi kegemukan dan sebagainya. Ya. Berarti itu nyambung sama poin yang terakhir ya, Ya. Yang huruf T-nya itu Ya. takwa. Jadi dalam amal soleh tersebut dalam rangka menuju takwa. Takwa betul ya. Takwanya yang seperti apa lagi Prof? Yang sebelumnya kan Prof sudah sampaikan kalau misalkan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan apa gitu. Iya. Kan itu sebagai paket dari iman dan takwa ya. Iman itu adalah belief atau keyakinan ya. Keyakinan bahwa kitab suci itu adalah ya kitab yang benar yang harus kita penuhi atau kita lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian setelah kita tahu ya, itu harus dilanjutkan dengan perbuatan ya. Ya, contohnya umat Islam itu wajib membaca kitab sucinya ya, tiap-tiap hari. Tapi karena kitab suci kita itu menggunakan bahasa Arab ya, yang sebagian besar kita itu mungkin tidak mengetahuinya ya, atau tidak bisa memahaminya, maka kita juga harus baca terjemahannya ya. Sebab kitab suci itu bukan jampe ya, tapi adalah petunjuk untuk
perilaku kita di alam dunia ini supaya bahagia di dunia dan mendapat surga nanti di akhirat. Ya. Jadi kitab suci itu setelah dibaca, usahakan dipahami, ya. Setelah dipahami, amalkan. Ya. Sebab kalau suatu ilmu tidak diamalkan, katanya seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi buah dari ilmu tadi adalah tindakan nyata dalam kehidupan nyata. Nah, jadi orang takwa itu adalah orang yang sepenuhnya melaksanakan perintah dari Allah, ya. Karena yakin Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Dan yang kedua, tidak melakukan apa yang dilarangnya, ya. Itulah orang yang takwa. Makanya Allah menyatakan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, ya. Siapa bertakwa pada Allah, siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Itu kadang-kadang disebutkan doa 1000 dinar. Ya. Nah, jadi sekali lagi takwa itu adalah perintah supaya kita itu taat pada Allah sepenuhnya. Ya. Dari balik yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Insya Allah ya, kalau kita takwa tadi setiap masalah akan terpecahkan. Itu menyebabkan kan kita tenang, kita bahagia ya. Kalau pengusaha mungkin jadi sukses, kalau sukses mungkin banyak uangnya ya. Kalau banyak uangnya bisa membeli makanan yang sehat ya, meskipun mahal. Kalau sakit mungkin bisa datang atau bayar dokter yang juga kadang-kadang misalnya biayanya mahal ya. Nah, jadi orang yang takwa itu insya Allah akan menjadi orang yang sehat. Orang sehat itu ada sebagai satu langkah supaya orang menjadi bahagia. Ya. Orang bahagia itu insya Allah bukan hanya di dunia, harapan umat Islam itu, tapi nanti setelah meninggal juga akan masuk ke dalam surga. Nah, Masya Allah ya, pembahasan kita hari ini tentang kiat sehat itu sungguh banyak ya Prof. Ya. Banyak yang bisa kita pelajari dan kita amalkan dalam 5 kata yang sungguh mudah kita pahami gitu. Oke Prof, karena waktunya sudah tidak mencukupi, boleh dikasih kesimpulan Prof untuk kiat sehat ini? Ya. Baiklah para pemirsa sekalian, ya. Itulah satu formula singkat ya, supaya kita menjadi orang yang sehat ya. Jadi supaya memudahkan mengingatnya, kata sehat itu terdiri dari 5 huruf ya. Tiap huruf sebagai arahan pada kita supaya kita lakukan, dan apabila dilakukan menjadi orang yang sehat ya. Yang pertama S-nya, biasakan senantiasa mengucapkan salam, senyum dan santun. Ini akan menyehatkan. Yang kedua, biasakan kita mengadakan evaluasi diri ya. Setiap hari, apakah pada waktu kita akan tidur, apakah kita misalnya sebelum kita ya melangkah lebih jauh pada setiap hari, misalnya pada subuh ya, coba evaluasi diri dengan harapan supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini ya. Insya Allah kita akan menjadi makin maju, makin kuat dan makin sehat. Yang ketiga, hati kita harus bersih, harus husnudon, jangan suudon ya. Jangan berprasangka buruk pada orang lain. Lebih baik berprasangka baik supaya kita itu banyak teman dan saudara ya. Dan yang keempat, A-nya itu kita harus sering beramal soleh, yaitu perbuatan yang benar, yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan terakhir, inilah orang yang takwa ya. Orang takwa itu adalah orang yang taat pada Allah, laksanakan sepenuhnya perintahnya ya, dan jangan dilakukan apa yang dilarangnya. Itu barangkali para pemirsa sekalian sebagai formula singkat supaya kita menjadi orang yang sehat. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sehat dan bahagia. Terima kasih banyak Prof atas waktunya dan sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan pemirsa yang nonton juga bisa menjalankan semua formula-formula yang sudah Prof share ini ya.
dan mudah-mudahan sehat juga untuk kita semuanya. Ya baik, podcast ini kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.